Tepat menghadap ke anak tangga atau agak masuk ke sisi selatan, terdapat sebuah bangunan persegi 4 dan sebuah menara setinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak yang datar. Menara yang terletak di tengah bangunan ini dikelilingi oleh 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Candi Tikus di kawasan Trowulan, Mojokerto merupakan salah satu candi yang terkenal di tanah Jawa. Candi ini terlihat cantik, namun ternyata juga penuh misteri. Dari mitos pembawa kesejahteraan sampai bangunan apa sebenarnya candi tersebut? Di Candi Tikus, Anda akan mendengar cerita seorang petani di desa Temon, Trowulan yang gelisah karena serbuan tikus sawah. Hasil tani yang biasanya cukup untuk menghidupi seluruh anggota keluarga nyaris tidak tersisa lagi. Lalu dia memohon kepada Sang Pencipta. Tiba-tiba di suatu malam, si petani mendapat wangsit agar mengambil air di kawasan Candi Tikus, lalu menyiramkan air itu ke tempat sudut sawah. Sebuah keajaiban terjadi. Tikus-tikus yang biasanya kerap beraksi di malam hari hilang begitu saja. Tanah sawah juga mendadak jadi subur. Si petani tak kuasa menahan kegembiraannya dan bercerita kepada warga desa. Kabar tersebut didengar pula oleh seorang saudagar kaya yang rakus. Sang saudagar mencari jalan pintas untuk menambah kekayaannya. Suatu malam, dia mencuri batu candi dan meletakkannya di sudut-sudut sawah. Terjadi keajaiban yang berbeda dengan kisah si petani. Tikus-tikus malah datang dan menghabisi padi di sawah. Fenomena ini membuat warga desa sadar bahwa mereka tidak bisa berharap lebih. Kami hanya bisa memanfaatkan air di Candi Tikus, tapi bukan batu-batu candi, kata mereka. Dan mitos ini ternyata masih dipercaya sampai sekarang. Berbeda dengan penemuan arkeologi dan antropologi, Candi Tikus adalah candi yang terkubur di dalam tanah dan ditemukan kembali pada tahun 1914. Penggalian situs dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto R.A.A. Kromojoyo Adinegoro tentang ditemukannya miniatur candi di sebuah pekuburan rakyat. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada tahun 1984 sampai dengan 1985. Nama tikus hanya merupakan sebuah sebutan yang digunakan oleh masyarakat setempat. Konon pada saat ditemukan, tempat candi tersebut berada merupakan sarang tikus. Belum didapatkan sumber informasi tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa Candi Tikus dibangun. Akan tetapi dengan adanya miniatur menara, diperkirakan candi ini dibangun antara abad ke-13 sampai ke-14 Masehi. Sebab miniatur menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu.
Bentuk Candi Tikus yang mirip sebuah petirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan petirtaan atau tempat mandi keluarga raja. Namun sebagian pakar ada yang berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk Trowulan. Namun, menaranya yang berbentuk meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Bangunan Candi Tikus menyerupai sebuah pertirtaan atau pemandian, yaitu sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk persegi empat ini terbuat dari batu bata merah. Yang menarik adalah letaknya yang lebih rendah, sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah. Di permukaan paling atas terdapat selasar selebar yang mengelilingi bangunan. Di sisi dalam, turun sekitar 1 meter, terdapat selasar yang lebih lebar mengelilingi tepi kolam. Pintu masuk ke candi terdapat di sisi utara, berupa tangga lebar menuju ke dasar kolam. Di kiri dan kanan kaki tangga terdapat kolam berbentuk persegi empat. Pada dinding luar masing-masing kolam berjajar 3 buah pancuran berbentuk padma atau teratai yang terbuat dari batu andesit. Tepat menghadap ke anak tangga atau agak masuk ke sisi selatan terdapat sebuah bangunan persegi empat dan sebuah menara setinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak yang datar. Menara yang terletak di tengah bangunan ini dikelilingi oleh 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding kaki berjajar 17 pancuran atau jaladwara berbentuk bunga teratai dan makara. Hal lain yang menarik ialah adanya 2 jenis batu bata dengan ukuran yang berbeda yang digunakan dalam pembangunan candi ini. Kaki candi terdiri atas susunan bata merah berukuran besar yang ditutup dengan susunan bata merah yang berukuran kecil. Selain kaki bangunan, pancuran air yang terdapat di candi ini pun ada 2 jenis, yang terbuat dari bata dan yang terbuat dari batu andesit. Perbedaan bahan bangunan yang digunakan tersebut menimbulkan dugaan bahwa Candi Tikus dibangun melalui tahap. Dalam pembangunan kaki candi tahap pertama digunakan batu bata merah berukuran besar, sedangkan dalam tahap kedua digunakan bata merah berukuran lebih kecil. Dengan kata lain, bata merah yang berukuran lebih besar usianya lebih tua dibandingkan dengan usia yang lebih kecil. Pancuran air yang terbuat dari bata merah diperkirakan dibuat dalam tahap pertama karena bentuknya yang masih kaku. Pancuran dari batu andesit yang lebih halus pahatannya diperkirakan dibuat dalam tahap kedua. Walaupun demikian, tidak diketahui secara pasti kapan kedua tahap pembangunan tersebut dilaksanakan. Jika Anda berkunjung ke Trowulan Mojokerto, jangan lupa mampir ke Candi Tikus dan mendengarkan kisah-kisah yang seru dan pelajarilah sejarahnya.